Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi menentukan berapa saja sih X yang memenuhi untuk suatu pertidaksamaan kuadrat, gitu ya. Di sini saya punya pertidaksamaan X kuadrat min 7X lebih dari 0. Yang ditanyakan dia adalah berapa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, karena dia bentuknya adalah pertidaksamaan kuadrat, maka kita pertama harus memfaktorkan terlebih dahulu. X kuadrat min 7X ini dia harus difaktorkan terlebih dahulu. Nah, salah satu cara pemfaktoran jika dia hanya ada dua suku, perhatikan apakah ada yang sama. Misalnya gini, ini dia ada X, suku pertama dia ada X, suku kedua dia juga ada X gitu kan. Berarti kita bisa mengeluarkan X-nya, jadinya seperti ini. X dikali, gitu. X dikali berapa ada X kuadrat? Oh, dikali X. Nah, berarti di sini dituliskan X. X dikali berapa ada min 7X? Berarti dikali min 7. Nah, X dikali min 7 sama dengan min 7X, gitu kan? Ini dia tetap lebih dari 0. Selanjutnya, kita umpamakan dia sama dengan 0, berarti dia jadinya X sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Kenapa kok tidak langsung ditulis pertidaksamaannya? Nanti kita menggunakan garis bilangan, bantuan garis bilangan. Oke, berarti dia yang ini ketemu X sama dengan 0, yang ini berarti dia ketemu X sama dengan 7. Nah, kalau sudah ketemu demikian, maka tinggal kita cek di garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Nah, ada dua titik, 0 dan 7. Yang lebih kecil dia ditulis di sebelah kiri. Berarti 0 dan 7 lebih kecil mana? 0, berarti 0-nya ada di sebelah kiri, 7-nya ada di sebelah kanan. Selanjutnya bagaimana caranya menentukan? Kita ambil suatu bilangan antara 0 dan 7. Berapa? 1 misalnya, boleh 1. Oke, kita masukkan 1 di sini boleh, sini boleh. 1 dikuadratkan berarti dia 1. Min 7 kali 1 berarti. Kalau bingung bisa saya tulis di sini. X kuadrat min 7X. X sama dengan 1, maka 1 kuadrat min 7 kali 1, gini ya. Selanjutnya ini berapa? 1 dikuadratkan berapa? 1 min 7 kali 1 berarti min 7. 1 min 7 berarti dia min 6. Karena dia min 6, maka di sini dia saya tulis min. Begitu. Oke. Selanjutnya kita ambil satu bilangan di sebelah kanannya 7. Misalnya 8. Kita coba X sama dengan 8. Maka 8 kuadrat min 7 kali 8. 8 kuadrat berapa? Pintar. 64. 7 kali 8 berapa? 56. Nah, berapa berarti hasilnya? Oke, dia 8. Positif ya. Karena dia positif, maka di sini dia juga tertulis positif. Satu lagi yang terakhir, kita ambil satu bilangan di sebelah kirinya 0. Misalnya berapa? Min 1 boleh. X sama dengan min 1. Maka min 1 dikuadratkan dikurangi min 7 kali min 1. Min 1 dikuadratkan dia 1. Min 7 kali min 1 plus 7. Berarti dia 8. Positif ya. Karena ini dia positif, maka di sini tertulis positif. Nah, yang terakhir adalah, perhatikan, yang diminta di sini dia adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu kira-kira positif atau negatif?
Nah, lebih dari 0 itu berarti dia positif. Maka, daerah yang memenuhi itu dia yang positif. Nah, ini dia daerah yang memenuhi. Gitu. Sekarang tinggal kita buat simbolnya. Daerah yang memenuhi adalah yang sebelah kiri, berarti dia nulisnya X kurang dari 0 atau sebelah kanannya 7 berarti X lebih dari 7. Yang bingung, ini dia semakin ke kiri itu kan semakin kecil. Lah, semakin kecil. Sedangkan ini semakin ke kanan itu kan semakin besar, makanya dia di sini semakin besar. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau saya punya bentuk pertidaksamaan kuadrat yang lain, misalnya saya punya X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 18. Yang dicari adalah X yang memenuhi, sama dengan yang sebelumnya tadi yang atas. X yang memenuhi. Nah, langkahnya sama karena dia, tapi di sini kan dia di ruas kanan masih ada bilangannya, belum 0. Berarti ini harus kita pindah ke ruas kiri terlebih dahulu. Karena dia positif, pindah ke ruas kiri berarti dia jadinya negatif. Berarti dia X kuadrat min 7X min 18 kurang dari sama dengan 0. Tandanya tetap ya, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau yang awal tadi lebih dari, tetap dia jadi lebih dari. Oke. Sudah ketemu sampai sini, dia ada pertidaksamaan dan bentuknya kuadrat. Maka langkah pertama adalah kita faktorkan. Nah, cara untuk memfaktorkan, kalau tadi dia hanya 2 suku dan bisa dikeluarkan, bisa kita langsung dikeluarkan. Kalau misalnya seperti ini, Bu, bagaimana? Kan tidak bisa dikeluarkan. Oke, perhatikan sekarang. Kalau misalnya, saya geser sebentar. Nah, kalau misalnya ini tadi saya punya X kuadrat min 7X min 18. Ini artinya apa? Kalian harus mencari dua bilangan A dan B. Jika A dan B ini dia dijumlah, dia hasilnya adalah min 7. Sedangkan kalau dia dikalikan, hasilnya adalah min 18. Jadi kalau dia dijumlah, hasilnya adalah yang tengah. Tapi kalau dia dikalikan, hasilnya dia adalah yang belakang. Berapa sajakah itu? Nah, gitu caranya. Cara menentukannya. Misalnya, kita ambil dari perkalian min 18. Berapa saja yang mungkin dua bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah min 18. Oke, 1 dan 18. Min 1 dan 18 karena dia min ya, berarti salah satunya harus negatif. Atau 1 dan min 18. Oke, berapa lagi? Min 2 dan 9 atau 2 dan min 9. Oke. Ada lagi? Ya, min 3 dan 6 atau 3 dan min 6. Ada lagi kah? 4 dia nggak bisa, 5 dia nggak bisa, 6 dia sudah balik lagi ke sini. Berarti sudah ya. Hanya ada ini kemungkinannya. Selanjutnya kalian cek. Ini tadi kan kalau dikalikan dia hasilnya sudah pasti min 18. Sekarang kalian cek. Kalau dia dijumlah, hasilnya min 7. Min 1 ditambah 18. Oh, dia 17, berarti ini bukan. 1 ditambah min 18. Oh, ini dia min 17, berarti dia bukan. Min 2 ditambah 9, berarti dia sama dengan 7. Bukan ya, karena yang diminta adalah negatif. Di sini kita ketemunya masih positif, berarti dia bukan.
2 ditambah min 9, berarti dia min 7. Nah, ini dia. 2 dan min 9. Maka, di bagian pemfaktoran kita tuliskan, tadi ketemunya dia adalah 2 dan min 9, berarti X plus 2 dan X min 9 kurang dari sama dengan 0. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya kita misalkan dia sama dengan 0, sama seperti ini. Berarti dia X plus 2 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. Berarti yang sebelah sini dia X sama dengan 2-nya pindah ke ruas kanan, berarti dia min 2. Sedangkan yang situ, ini dia X, dia min 9-nya pindah ke kanan, berarti dia jadi 9. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah ketemu titik-titik dari X-nya, maka kita gunakan apa tadi? Yap, betul, kita gunakan garis bilangan. Kita coba lagi ya. Kita gunakan garis bilangan. Oke, ada 2 titik. Kita masukkan 2 titik. Kenapa kok 2 titik? Ini kan dia ada 2. Makanya dia ada 2 titik. Kita cek, yang lebih kecil yang mana? Min 2 atau 9? Nah, karena ada yang min, ya berarti pasti yang min ada di sebelah kiri. Ini min 2, ini 9. Caranya sama seperti yang bagian atas tadi. Kita tentukan plus minusnya dengan cara memasukkan ini tadi. Kita coba lagi ya. Ambil satu bilangan antara min 2 dan 9. Berapa misalnya? 0 boleh, 0. Biar lebih mudah ngitungnya. Kita masukkan kemana? Nah, ke pertidaksamaannya ini. Berarti dia jadinya X. Atau kita masukkan di sini aja. X plus 2 kali X min 9 kurang dari sama dengan 0. Lah, titik uji coba kita yang pertama adalah X sama dengan 0. 0 ditambah 2 berarti dia 2. 0 dikurangi 9 berarti dia min 9. Berarti jadinya dia min 18. Berarti yang ada 0-nya dia min. Berarti dia di tengah, dia min. Oke, selanjutnya. Cari satu bilangan sebelah kanannya 9. Misalnya dia 10. Boleh 10. Berarti 10 tambah 2 dia 12. 10 dikurang 9 dia 1. Nah, 12 kali 1 berarti dia 12. Positif ya. Oke, berarti kita tulis positif. Selanjutnya, kita cari suatu bilangan sebelah kirinya min 2. Berarti dia, oke, anggap aja min 3 boleh. Berarti dia min 3 plus 2. Berapa? Min 1. Oke. Min 3 min 9. Berarti dia min utang 3. Utang lagi 9. Berarti berapa utangnya? Utang 12. Nah, min dikalikan min berarti dia plus 12. Berarti positif ya. Saya tulis di sini dia positif. Tinggal kita tentukan yang diminta dia kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, yang diminta dia kan kurang dari sama dengan 0. Oke, karena yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0. Kurang dari 0 itu kan berarti negatif. Berarti yang memenuhi adalah daerah yang negatif. Nah, ini daerah yang memenuhi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan antara yang ada sama dengannya, ini kan dia ada sama dengannya, dengan yang tidak ada sama dengannya, seperti contoh yang pertama. Kalau dia ada sama dengannya, seperti contoh yang kedua, maka min 2-nya dia termasuk, atau ada lingkaran dan ini dia gelap. Begitu juga dia untuk yang 9, ini ada lingkaran dan dia gelap.
Tapi kalau misalnya untuk yang nomor 1, contoh yang nomor 1 tadi, ini ada lingkaran dan dia, nah, tengahnya dia terang. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis notasi dari X yang memenuhi untuk contoh yang kedua. Berarti yang memenuhi itu berapa X-nya? Antara min 2 dan 9. Gimana cara nulisnya antara min 2 dan 9? Tulis aja min 2, 9. 2 itu yang paling kecil kan, berarti dia kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 9. Gitu. Nah, ini tetap dia ada sama dengannya karena dia gelap, karena ini yang diminta dia juga ada sama dengannya. Gitu ya. Oke, untuk contoh penyelesaian pertidaksamaan kuadrat seperti ini. Yang masih bingung bisa diputar lagi videonya mulai dari awal. Tuh, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.